Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Akhiriyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah salat subuh, ibu-ibu serta anak-anak Yayasan Akhiriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat afiat, panjang umur, nikmat iman, taufik hidayah, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga duduk ngaji subuh atau ngasuh, yang semoga duduk hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita seluruhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan kajian kita pada saat ini, melanjutkan daripada kajian kita yang lalu, yaitu daripada kitab Arba'ur Rasail sampai kepada risalah yang ketiga, yaitu sampai kepada wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad nasat fi ba'dis shalah. Ini riwayat yang lain daripada hadis Nabi SAW yang kemarin. Maknanya sama. Faqad nas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memeriksa orang-orang di sebagian sholat 5 waktu. Faqala, dan Nabi katakan, laqad hamamtu an amura rajulan, saya kepengen, saya berniat nyuruh orang-orang untuk yusalli binas, saya berniat nyuruh satu orang untuk sholat dengan umat, gantiin saya imam. Tsumma ukhalifu ila rijal, setelah itu saya mau datangin kepada orang-orang yatakhallafuna anha, yang meninggalkan sholat 5 waktu, yang meninggalkan sholat berjamaah. Fayuhraq alaihim bihuzamil hatab buyutuhum, sehingga rumah mereka saya bakar dengan kayu bakar, atau dibakar dengan kayu bakar. Sama maknanya dengan hadis yang kemarin. Wa fi riwayatin, riwayat dengan makna hadis yang sama. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, laula ma fil buyuti minan nisa wa dzurriyyah, kalau bukan karena adanya di rumah-rumah kalian itu perempuan dan juga anak-anak kecil, aqamtu sholatal isya, saya akan laksanakan sholat isya. Habis itu fa'amartu fityani, anak-anak muda yang ada di masjid saya mau suruh yuharrikuna ma fil buyut binnar, bakarin rumah-rumah yang di dalamnya enggak sholat berjamaah. Maknanya sama. Wa 'an Ibnu Abbas wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma qala, ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar termasuk salah satu al-abadilah,
nama-nama Abdullah, 4 Abdullah yang ahli fikih, yang ahli dalam ilmu agama. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah Abdullah bin Abbas, begitu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Terus satu lagi Abdullah bin Amr bin Auf. Ini adalah Al-Abadilah. Sebutannya adalah Al-Abadilah, atau nama-nama Abdullah yang ahli dalam ilmu fikihnya. Ini sangat terkenal di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat begitu terkenal. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, begitu. Nah, ini Abdullah bin Umar mengatakan dalam riwayatnya, kunna idza faqadna ar-rajula, kami ini kalau udah selesai kunna idza faqadna, kami selalu memeriksa orang di dalam sholat subuh dan sholat isya. Di dalam sholat subuh dan sholat isya. Asa'na bihi zon, kami selalu buruk sangka. Buruk sangka terhadap yakni yazunnuna annahu munafik. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini, kunna idza faqadna, kami periksa orang di sholat isya, sholat subuh. Kalau seandainya dia nggak ada di sholat isya dan sholat subuh, asa'na bihi zon, asa'na bihi zon, saya buruk sangka. Buruk sangka gimana? Yazunnuna annahu munafik. Saya buruk sangka bahwasanya itu orang adalah orang munafik. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar, salah satu al-abadilah. Abdullah bin, tadi sampai Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan juga Abdullah bin Ubay, bukan Abdullah bin Amr, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, salah satu sahabat yang mendapati perang Aidid bersama Nabi SAW. Ini terkenal dengan kebagiannya, keilmuannya, al-abadilah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yashhada salataini, siapa orang yang mampu di antara kalian menghadiri 2 salat, al-isya wa subha, salat isya dan juga salat subuh, walau abwat, walaupun seandainya dia jalannya dengan cara merangkak, falyaf'al, kerjain, lakukan, laksanakan, kata Nabi SAW. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin, orang yang salat isya berjamaah, faqad akhadha bi hadhihi min lailatul qadar,
maka dia sudah ambil bagian, ambil andil, ambil nasib, ambil keberuntungan min Lailatul Qadar, dari malam Lailatul Qadar. Terus sholat isya di hari biasa, apalagi sholat isya berjamaah di malam-malam Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan, orang yang mampu sholat di dalam masjid berjamaah 40 hari 40 malam. Makanya ada istilah arbainan tuh kalau lagi haji atau haji aja, kalau umroh enggak ya. Haji ada arbainan karena nggak bisa 40 hari 40 malam, minimal 40 waktu lah. Nyobain sholat berjamaah di Masjid Nabawi. La tafutuhu takbiratul ula, nggak ketinggalan sholatnya takbiratul ihram pertama. Takbiratul ihram artinya imam takbir dia langsung takbir, nggak sibuk sama macam-macam. Dan safwatus sholat fi takbiratul ihram ma'al imam. Inti dari sholat, intisari dari sholat itu adalah takbiratul ihram sama imam. Intisari dari sholat adalah takbiratul ihram sama imam. Minar rakaatil ula, dari rakaat pertama. Kataballah lahu itqam minan nar. Ini orang yang bisa sholat 40 hari 40 malam berjamaah, Allah tentukan dia, Allah takdirkan dia terbebas atau mendapatkan pembebasan dari api neraka. Yang tadinya seseorang tergolong menjadi ahli neraka terbebaskan. Kita begitu juga. Setiap malam bulan Ramadan ada orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka. Di akhir-akhir Ramadan begitu juga. Setiap akhir Ramadan ada pembebasan api neraka. Di setiap harinya ada juga pembebasan dari api neraka. Wa qala Rasulullah SAW, man tawadda'a jum'atan masjidah, siapa orang yang sholat wudu, tentunya dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna, mulai dari basuh tangan, sunnah-sunnahnya dilaksanakan, doa-doanya dibacakan. Begitu. Jadi doa-doanya basuh tangan, terus sampai lagi kumur-kumur. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy syu'mi wal halaqah. Dibaca semuanya sampai terakhir kaki, dibaca semuanya. Seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Doa-doa di dalam wudu, basuh mulut, terus lagi basuh hidung. Allahumma arihni raihatal jannah. Pas ketika mengeluarkan air dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min raihin nar wa su'id dar. Basuh wajah, niat. Setelah niat, basuhan kedua baca Allahumma bayyid wajhi wa tabiyatul wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi wa tasawwid wujuh adaik. Kemudian basuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi bi yamini. Basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bi shimali aw wara'a dhahri. Habis basuh itu usap kepala panjang, ambil yang pendeknya aja, Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Terus lagi basuh telinga, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Biar gak cekal, biar kalau dengar nasihat nurut, dengar yang baik iya. Begitu baca doanya. Telinga
Terus Imam Ghazali ajarin basuh leher belakang. Sebagian ulama yang lain katakan makruh. Nah, kita mau ikut yang mana bebas. Kalau mau ikut basuh lehernya baca Allahumma fukka raqabati minan nar, bebasin dari api neraka. Terus yang terakhir adalah basuh kaki. Allahumma sabit qadamaya ala siratika mustaqim. Terus Allah kirinya Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamaya ala siratin nar. Begitu. Jadi kalau udah baca begitu, selesainya baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh waj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin waj'alni min ibadika shalihin. Terus baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai. Nah, ini yang model begini wudunya, wudu yang bikin gugur dosa-dosa. Wudu yang model begitu. Wudu yang model begitu penghapus daripada dosa-dosa, berbarengan dengan netesnya air, berbarengan juga dengan dihapusnya daripada dosa-dosa. Makanya makruh dihapus tanpa uzur. Nah, dipakein anduk makruh. Begitu. Ini wudu yang sempurna begitu. Terus lagi cuma acal masjid, habis wudu dia berangkat masjid. Fasalah rakaat qabla al-fajr, habis itu dia sholat sunnah qabliyah subuh. Tsumma jalasa yusalli al-fajr. Habis itu dia duduk sholat fajar. Jadi datang sholat qobliyah atau sekalian ambil sholat tahiyatul masjid. Mungkin qobliyahnya udah di rumah, datang tahiyatul masjid. Terus duduk zikir sebentar, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini bikin kantong gak bakal kering kalau kata Habib Ali Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali habis sholat qobliyah sebelum sholat subuh. Bikin kantong kagak pernah kosong, ada aja isinya. Yang gak duit ya bon. Kalau duit tidak ada ya ada bon paling enggak. Kantong yang penting ada aja isinya. Begitu. Terus baca apa? Ya Hayyu Qayyum dan ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Baca 41 kali atau 40 kali biar hatinya hidup, gak mati. Kalau hati mati itu keras, susah nerima kebenaran. Terus lagi apa? Baca istighfar buat orang muslimin muslimat. Astagfirullah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, apa namanya? 27 kali. Terus kita baca doa fajar namanya tuh situ tuh. Di mana ya? Situ tuh pojok kayaknya. Doa fajar. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talubu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu bi dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzaki biha amali wa tubayyid biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa ta'zimuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka iman daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayhi akhir. Sampai selesai. Begitu doanya, doa fajar namanya, doa yang diajarin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa fajar namanya. Ada di kitab Wirid Dalilul Muslim tuh ada doa fajar. Itu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita namanya doa yang semacam itu guru-guru kita kasih ijazah semuanya. Jadi kita bisa baca. Terus lagi sholat subuh. Sholat qobliyah, zikir, terus dia baca, terus dia sholat subuh. Kutibat sholat yawma ini fi sholatil abrar. Orang model begini, sholatnya dia saat itu dicatat seperti sholatnya al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang baik di bawah selevel dari para nabi, al-abrar. Kutiba fi waqtir rahmat, juga dicatat namanya dia menjadi utusan Allah. Bukan nabi ya, tapi waqtir rahmat. Wakil-wakilnya Allah. Begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin
fahuwa fi zimmatillah. Siapa orang yang salat subuh berjamaah, maka dia ada di dalam jaminannya Allah, asuransi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang salat subuh itu, kita punya kawan tuh namanya Habib. Ini Habib punya teman kecelakaan siang-siang. Ditanya itu orang, pas dilihatin lumayan, nggak terlalu parah. Pas ditanya, tadi subuh sholat nggak? Ternyata ini orang subuhnya nggak sholat. Subuhnya nggak sholat. Berarti sesuai sodako Rasulullah SAW. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada jaminan dia untuk selamat, gitu. Nah, jadi kalau bahasa kita ini nggak sholat subuh minta selamat tuh, gitu. Nggak sholat subuh minta selamat, begitu. Kayak orang naik ojek, bayar 5.000, ojeknya akhirnya ngebut. Yang di penumpangnya bilang, bang pelan-pelan bang, bayar goceng aja minta selamat, gitu. Bayar goceng aja minta selamat. Nah ini nggak sholat subuh pengen selamat. Fala tahfirullaha fi ahdihi, dan Allah tidak malu-malu, dan janganlah kamu merasa malu, merasa minder terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuh di hadis itu sebutkan, faman qatalahu talabahu Allah hatta yakubbahu finnar. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, terus dia terbunuh, terus dia meninggal, dibunuh oleh orang, maka Allah akan tuntut itu orang, Allah akan cari itu orang sampai Allah lempar dia ke dalam api neraka. Sampai Allah lempar dia ke dalam api neraka. Wali ajli hadzal hadis, dari sebab hadis ini, kanal Hajjaj yatahasya, ada namanya orang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini pemimpin tapi suka bunuhin orang-orang soleh, suka bunuhin orang yang gak selaras dengan pemikirannya, dibunuh sama dia. Yang tidak sejalan dengan apa yang mau dia, dibunuh sama dia. Dibunuh sama itu Hajjaj. Tapi Hajjaj tahu ada hadis model begini, yatahasya an qatli man shallal isya wa subha fi jama'atin. Dia menjauhkan diri, wanti-wanti, dia nggak berani bunuh orang yang sholat isya, sholat subuh berjamaah, nggak mau dia. Ini orang sebejat itu aja masih takut macam-macam sama orang yang sholat isya, sholat subuh berjamaah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ghada ila salati subhi ghada bi rayatil iman. Siapa orang yang sholat subuh, berangkat dia menuju sholat subuh, maka dia itu sesungguhnya telah berangkat dengan di bawah bendera keimanan. Bendera keimanan, dia bawa bendera keimanan. Wa man qada ila suq, orang yang berangkat ke pasar, artinya tanpa hajat, ke pasar tanpa hajat. Qada bi rayatil syaitan, dia berangkat membawa benderanya syaitan. Kenapa kok? Terus hadis Nabi bilang, khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Sebaik-baiknya tempat masjid, seburuk-buruknya tempat pasar. Kenapa kok dikatakan demikian? Kan kita perlu pasar juga mau belanja, kita perlu pasar juga mau jualan, begitu. Nah, yang dimaksud pasar di sini adalah kenapa demikian? Sebab di pasar itu berkumpul jadi satu tukang tipu, tukang bohong, pencuri, copet, dan lain sebagainya. Kalau yang baik-baik nggak masuk,
nggak masuk hitungannya. Kalau itu pasar yang baik, yang islami, yang nggak ada penipuan di situ, nggak ada dusta di situ, nggak ada pungli dan lain sebagainya di situ, nah itu pasarnya tidak termasuk daripada pasar yang semacam itu, begitu. Karena pasar itu emang apa namanya identik dengan hal yang semacam itu. Jadi nggak katakan semua pasar sebagai pasar demikian. Orang tipu dagang bohong sedikit aja itu kan pembohongan namanya. Dusta, dan dusta dilarang sama agama. Halnya masjidnya Nabi Muhammad, pasarnya Nabi Muhammad SAW itu terbebas dari riba, bebas dari dusta, bebas dari kebohongan, begitu. Dan yang berjualan di pasar harus ngerti tentang jual beli secara Islam. Wakala Ibnu Umar telah berkata, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, la an ashhada salat subhi bi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailah. Ini yang banyak orang salah kaprah. Kata Sayyidina Umar, saya hadir salat subuh berjamaah lebih saya senangin daripada saya malam begadang ibadah tapi gak sholat subuh. Dan ada orang yang model begitu, hadir pengajian, ngajinya jam berapa? Mulainya jam 9 sampai jam berapa? Sampai jam 2. Ngaji, zikir, baca kitab, baca Quran, zikir macam-macam dibaca ribuan. Terus habis itu selesai makan-makan. Biasa habis ngaji kan makan. Minimal kalau nggak makan dapat minum dah. Habis itu pulang karena rumahnya jauh, perjalanan 1,5 jam. Sampai rumah capek. Subuh masih ada waktu 1 jam 2 jam. Ditungguin sambil main handphone, ditungguin sambil nonton TV, akhirnya ngantuk, datang juga ketiduran. Pahalanya banyak, hadir majelis taklim bagus, zikir cakep, tapi gak sholat subuh. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, mendingan gak usah ngaji, gak usah zikir, gak usah tahajud, gak usah baca Al-Quran, melek subuh sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat malam tapi gak sholat subuh. Jadi perbandingan begitu. Nah kalau dia bisa ngaji, hadir majlis, sholat tahajud, baca Al-Quran, subuhnya dia sholat juga, nah, ini bagus, cakep, begitu. Yang jelek kalau sholat subuhnya ketinggalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi zulmatil lail ila masajid. Orang yang berangkat ke masjid, berangkat ke tempat sholat berjamaah di gelapnya malam, laki Allah azza wa jalla bi nurin yaumil qiyamah. Dia nanti ngadep Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang sempurna. Gelap-gelap nih udah nyampe sini sholat subuh berjamaah. Itu nanti ngadep Allah Subhanahu wa taala cerah mukanya, bawa cahaya. Begitu. Wa qala Rasulullah SAW, ditekesin lagi oleh Nabi SAW, Bashiril masya'ina bi zulamil lail fi zulami ila masajid bi nuri tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira, kasih bisyarah. Begitu, bisyarah. Basyiri, kasih kabar gembira. Makanya ada salawat al-busyra, salawat kabar gembira. Ini basyir. Nabi Muhammad namanya Al-Bashir, sang pemberi kabar gembira. Basyiril masya'in, itu kasih kabar gembira tuh kelihatannya remeh, tapi pahalanya luar biasa. Kenapa? Meletakkan kebahagiaan pada seseorang. Itu selalu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan lainnya, keseringannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar selalu saling berlomba-lomba main cepet-cepetan ngasih kabar baik. Kalau ada
gembira. Misalnya Nabi bilang fulan Bilal bin Rabah fil jannah. Misalnya Nabi ngomong begitu. Itu Bilalnya nggak ada. Itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar buru-buru main cepet-cepetan ngasih tahu kabar itu kepada Sayyidina Bilal. Cuman yang keseringannya menang adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kasih kabar gembira itu ke orang, bikin dia senang dengan kabar gembira itu, berpahala dan pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa tinggi. Jadi nggak bisa diremehkan. Begitu, padahal kasih tahu kabar doang, bukan kita yang kasih hadiah, tapi kita cuma kasih kabar doang. Tapi itu adalah memiliki pahala yang luar biasa. Basyirul masyair, kasih kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang jalan fi zulamin, di kegelapan malam, ila mazaji, menuju ke masjid, binuri tam yaumil qiyamah, dengan cahaya yang terang benderang yang sempurna hari kiamat. Nanti hari kiamat dia tenang-tenang aja, bawa senter, bawa cahaya yang jelas, yang terang, yang bagus. Sebab kiamat gak ada lampu. Nah, kita perlu cahaya buat jalan. Nah, makanya kalau orang yang suka keluar malam untuk sholat subuh atau sholat malam isya, karena gelap juga. Nah, di sini maksudnya adalah sholat subuh, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Wa qala Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu katakan, man sarrahu ayyalqallahu azza wa jalla musliman, orang yang kepengen angan-angan ketemu dengan Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan muslim, fal yuhafiz ala hadhihi shalawatil khamsi, maka jaga laksanain sholat 5 waktu ini, haitsu yunada bihinna, maka nanti manakala dipanggil dengan sholat 5 waktu tersebut, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda, jalan petunjuk, wa innahunna, dan sholat 5 waktu itu adalah min sunanil huda, termasuk salah satu jalan petunjuk. Walau annakum shallaitu fi buyutikum, kalau kamu sholatnya di rumah, la taraktu sunnata nabiyikum, kamu ninggalin sunnah nabimu, yang mana nabi sholatnya berjamaah. Walau taraktu sunnata nabiyikum, kalau kamu berani ninggalin sunnah nabi kalian, maka la dolaltum, kamu akan menjadi sesat. Wa ma min rajulin yatatahhar, tidaklah ada seseorang yatatahhar, berwudu, fayuhsinu tahur, dia bagus menyempurnakan wudunya, summa yahidu ilal masjid, habis itu dia sengaja menuju ke masjid, min hadhil masajid, dari beberapa masjid ini, illa, kecuali kataballahu lahu, Allah catat baginya bikulli khatwatin hasanah, setiap langkahnya satu kebaikan. Wa yarfa' lahu bi'a darajat, Allah angkat baginya dengan sebab langkah tersebut satu derajat. Wa ya'uddu anhu biha sayyi'ah, dan Allah hapus dengan satu langkah tersebut satu kesalahan. Walaqad ra'aituna, dan sungguh saya melihat pada kalian, pada diri kami, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq bayyinun nifaq, dan sungguh kami yakin, ra'aituna, kami yakin bahwasanya orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah itu adalah mereka-mereka
munafiqun bayyinun nifaq, orang-orang munafik yang nampak jelas kemunafikannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a, orang yang wudu sempurna wudunya, tsumma masya ila sholatin, jalan menuju salat berjamaah, fa shallaha ma'al imam, salatnya sama imam, ghufira lahu dzambuhu, Allah ampunkan dosa-dosanya. Intaha, selesai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil kainat wa ala alihi ulil tajalliyat wa ashabihi dawil himamil aliyat wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Tammatir risalatu tsalitsa bihamdillahi wa aunihi wa yaliha risalatur rabi'ah. Lanjut kepada risalah yang keempat. Nanti kita bacanya tanggal 2 Muharram 1423. Sekarang 14 berapa ya? 14 46. Kalau 23 46 berarti berapa? 23 tahun yang lalu. Jadi dibaca 23 tahun yang lalu, malam Minggu, malam Ahad. Nggak terasa ya, 23 tahun yang lalu. Perasaan baru kemarin baca ini. Di pertama dibaca ini 1423 Hijriah, 2 Muharram. Jadi lebarannya jadi besok apa lusa nih? Insya Allah kalau emang lebarannya lusa, besok kita baca yang bagian 4-nya. Tambahin lagi ya. Oh iya, besok mau belanja, mau beli ini apa namanya, ketupat sayur. Itu takar udah dikeluarin dari freezer. Ya, saya baca lagi. Lagi semuanya pada libur kan, hari Sabtu. Ya, udah nggak ada yang sekolah udah. Ibu-ibu kali ada yang masuk pagi kerja, nggak ada. Kalau kerja mah nggak pagi, nggak siang, nggak sore, tiap saat. Cucian sama setrikaan buru-buru selesai dah, biar lebaran bisa leha-leha. Banyak tamu. Ayo kita lanjutin sedikit dari risalah Ar-Rabi'ah. Risalah yang keempat, fitrib, anjuran, dorongan untuk sholat jamaah. Fi sholat jamaah minal maksurat, minal maksur. Dan yang datangnya anjuran ini dari ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan salaf, hadis salafis saleh, orang-orang soleh terdahulu. Yang tadi kita sebutkan hadis-hadis Nabi dan dari sahabat kebanyakannya. Nah sekarang dari para salaf, orang-orang yang datang setelah sahabat. Qala Sayyidina Atha ibn Rabah, Sayyidina Atha bin Rabah katakan, laisa li ahadin idza sami'a nida, dan tidaklah ada bagi seseorang idza sami'a nida, kalau dia dengar azan, an yada'a shalatal jamaah, untuk meninggalkan sholat berjamaah. Artinya nggak boleh bagi siapapun kalau dengar azan untuk ninggalin sholat berjamaah, harus dikerjain. Kata Sayyidina Atha bin Rabah. Wa qala al-Auza'i, Sayyidina Imam Auza'i ahli hadis, la ta'ata lil walid fi tarkil jamaah, enggak boleh taat sama orang tua kalau perintahnya itu untuk meninggalkan sholat jamaah. Ya, jelas dikatakan dalam kaidahnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita nggak boleh taat sama siapapun makhluknya dalam urusan melanggar syariat agama. Guru, orang tua kita mesti patuh, ya betul. Tapi kalau disuruh main judi sama orang tua, jangan kita ikutin. Kalau disuruh mabok, jangan kita ikutin. Kalau disuruh tidur, jangan sholat, jangan kita ikutin. Begitu artinya. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib,
Berkata Sayyidina Sa'id bin Musayyib, "Ma'adzana mu'adzinun mundu 20 sana illa wa ana fil masjid." Ini Sayyidina Sa'id bilang, tidaklah ada di masjid rumahku itu orang yang azan sejak 20 tahun. Kecuali ketika itu orang azan, saya udah ada di masjid. Orang azan dia udah ada di masjid. Jadi artinya dia udah siap. Begitu, bukan azan baru mau berangkat atau udah azan baru melek. Nah, wa'ad ba'di salaf, sebagian salaf mengatakan bala annahu idza kana yaumal qiyamah yuhsyaru qaumun wujuhum kal qawaqib mudurri. Ada riwayat dari salaf, ada riwayat yang katakan nanti hari kiamat dikumpulkan orang, sebagian mereka ada yang wajahnya seperti bintang-bintang yang bersinar. Fataqulu lahumul malaika ma kanat amaluhum. Mereka bertanya kepada malaikat, siapa itu mereka? Apa amalannya? Fayaqulun, malaikat jawab, kunna idza sami'nal adzan. Fataqulu lahumul malaika. Yang tanya malaikat. Malaikat tanya kepada mereka, ini sekelompok orang yang mukanya mengkilat kayak bintang. Fayaqul, ditanya sama malaikat, amal kalian ini apa kok bisa bersinar begini? Fayaqulun, maka orang-orang itu menjawab, kunna idza sami'nal adzan. Kita ini kalau dengar azan, kunna ila thaharah. Saya langsung siap-siap, kita langsung siap-siap wudu. La yashghaluna ghairuha. Kami enggak menyibukkan diri kecuali wudu, pakai pakaian, langsung berangkat ke masjid. Begitu amalannya. Artinya bersegera menuju sholat berjamaah. Wajahnya bagaikan bintang-bintang yang bersinar. Supaya syarat ta'ifah. Terus ada lagi sekelompok orang yang dibangkitkan, wujuhum kal-akbar. Wajah mereka seperti purnama, bulan purnama, sempurna, mengkilat, terang. Fataqulu lahumul malaika, malaikat tanya sama mereka, "Maka zamalukum?" Nah, kalau kalian ini amal kalian apa kok bisa lebih terang dari yang tadi? Fayaqulun, mereka jawab, "Kunna natawadda qabla al-waqti." Saya udah rapi sebelum masuk waktu, udah rapi, udah bikin wudu, udah siap. Belum masuk waktu kita udah siap. Begitu. Baru langsung berangkat ke masjid, di perjalanan baru azan, begitu. Supaya syaru qaumun wujuhum kasyamsi. Ada lagi sekelompok orang yang dibangkitkan, dikumpulkan, wajahnya seperti matahari. Silok, apa susah lihatnya. Fataqulu lahumul malaika. Malaikat tanya sama mereka, kalian ini apa amal kalian? Kok wajah kalian begitu bersinar sampai sulit dipandang? Fayaqulu, mereka jawab, kunna nasma'ul azan. Kita ini kalau dengar azan, kita udah ada di masjid, udah rapi, punya wudu, udah gak keluar lagi. Ketika azan kita udah ada di dalam masjid. Nah, ini selaras dengan hadis yang awal pertama. Di risalah pertama Nabi ceritakan begitu juga di dalam hadis Isra Mi'raj. Jadi awal-awal itu disebutin juga wajahnya seperti matahari, wajahnya seperti bulan, wajahnya seperti bintang. Nah, kalau yang nggak sholat, wajahnya kayak apa? Wajahnya kayak apa itu? Kayak pentungan hansip wajahnya. Tahu pentungan hansip? Warnanya hitam legam. Pentungan hansip tuh. Wa kana salafu yu'azzuna ba'dahum salasata ayyam idza fatahum takbiratul ula. Ini yang sebagaimana kita sampaikan, mereka orang-orang salafun saleh saling mereka mentakziahi orang-orang
tetangganya sampai 3 hari ditakziahi. Sebab apa? Idza fatahu takbiratul ula. Kalau itu orang ketinggalan takbiratul pertama bareng sama imam. Ada satu orang sholat, imam udah takbir, kelas 1 rakaat, dia datang. Itu orang ditakziahi 3 hari. 3 hari 3 malam ditakziahi karena ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Seakan-akan dapat musibah dia, kayak ada yang meninggal di rumahnya. Wa yu'azzuna ba'dahum sab'an idza fatatuhumul jamaah. Nah, kalau sampai dia ketinggalan sholat berjamaah, itu ditakziahinnya bukan 3 hari lagi, tapi 7 hari ditakziahin. Ditakziahin 7 hari. Qala Nakhai, Sayyidina Imam An-Nakhai mengatakan, kanu yarawna anna al-masya ila al-masjid bil lailil mudlima mujibun lil jannah. Mereka itu yang rajin, mereka itu yakin. Yarawna, mereka itu yakin anna al-masya, bahwasanya berjalan menuju masjid di malam yang gelap gulita mujibul lil jannah, menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum. Senantiasa malaikat itu berselawat. Artinya apa? Baca istighfar, memintakan ampunan ala ahadikum, terhadap kalian, pada fi mahallihi alladhi shalla fi, selama itu orang ada di tempat sholatnya. Nah, kita kan belum pindah nih dari tempat sholat, duduk, ini malaikat lagi istighfar buat kita sampai terbitnya matahari, sampai jam 12 siang kita di sini nih. Misalnya habis terbit matahari kita sholat sunnah duha, dapat kita haji umroh tak sempurna. Kalau sampai jam 12 siang tuh malaikat pegel baca istighfar buat kita. Malaikatnya pegel, apalagi kita yang duduk di sini. Kalau ibu-ibu duduk doang, nah saya yang baca ini yang sampai jam 12 siang, ya insya Allah buka zohar dah. Nah ini malaikat terus istighfar selama dia masih ada di tempat sholatnya. Malam yuhdis au yatakallam, selama dia tidak batal wudunya, juga tidak berbicara, melainkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tabulu malaikat, bahkan dipertegas sama Nabi SAW, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunin itu orang. Ya Allah, rahmati itu orang. Begitu. Ini untuknya duduk lama. Makanya kalau sholat itu jangan Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma anta salam. Minimal banget kalau emang sholatnya kita buru-buru pengen langsung jalan, karena itu ibu-ibu udah naik angkot, kita doang yang belum selesai sholatnya. Rombongan udah naik angkot semuanya nih, kita buru-buru, udah diteleponin buru-buru, iya OTW, udah lagi sholat. Minimal kita sholat itu jangan ketinggalan ayat kursi. Sebab kalau kita baca ayat kursi habis sholat itu, kata Nabi SAW, apa namanya, laisa bainahu wa baina al-jannah illa al-maut. Gak ada jarak antara dia dan surga kecuali cuma kematian. Karena dia belum mati, jadi dia belum masuk surga. Begitu artinya. Jadi minimal jangan lepas dari ayat kursi. Syukur-syukur bisa Allahumma anta salam, syukur-syukur bisa Allahumma a'inna ala dzikrika, syukur bisa baca tasbih, tahmid serta takbir, begitu yang 33 segala macamnya. Minimal tuh itu, sama doa bebas apapun, jangan sampai ketinggalan. Terus lagi apa? Wa qala Sa'id bin Musayyib, Sayyidina Sa'id bin Musayyib katakan, man jalasa fil masjid, siapa orang duduk di masjid, fa innama yujalisu rabbahu, dia duduk di masjid sholat ibadah, dia itu seakan-akan sedang duduk bersama Tuhannya. Jadi mesti khusyuk.
jangan main-main. Fama haqquhu yaqulu illa khairan, maka dia wajib untuk mengatakan yang baik-baik. Wasu'ila Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, an rajulin kana yaqumul lail wa yasumun nahar, ada orang yang bangun malam ibadah, siangnya puasa. Walakin la yahdurul Jum'ah, tapi itu orang enggak salat Jumat. Wal jamaah, itu orang enggak salat berjamaah. Faqala, Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya begitu, ada orang rajin bangun malam, rajin puasa, tapi dia enggak salat Jumat, dia enggak salat berjamaah. Sayyidina Abdullah bin Abbas dikatakan, itu gimana tuh orang model begitu? Kata yang nanya. Abdullah Abbas jawab, Sayyidina Abdullah bin Abbas, huwa binar, dia di neraka. Tahajudnya nggak menyelamatkan dia, puasanya nggak menyelamatkan dia. Wa hadis Syekh Abi Madian, sebentar lagi ya. Masih lama di 12. Ada lagi. Masalahnya yang mau habisin satu orang, yang mau mudahan semuanya. Ini masih banyak, biar masih sedikit aja. Wa hadis Syekh Abi Madian radhiyallahu anhu, selembar ini. Kita sisain 2 lembar, 2 lembar cuma cuma 5 menit paling. Wa hadis Syekh Abi Madian, Sayyidina Syekh Abi Madian radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qad jaa'a an Nabi SAW, telah datang riwayat dari Nabi. Kata Sayyidina Abi Madian, ini Nabi bilang begitu. Annal abda la yuktabu lahu min salatihi illa ma hadara qalbuhu fihi. Hamba itu tidak dicatat pahala sholatnya kecuali yang dia khusyuk di dalam sholatnya. Apa berapa menit dia khusyuk dalam sholatnya, ketika itu juga sholatnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selama sholat gak khusyuk, gak diterima sama gak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza mahmulun ala sholatil munfarid. Maksud daripada ungkapan tersebut adalah kalau dia sholatnya sendiri. Sebab kalau sholat rame-rame disebutin juga di sini. Apalagi yusalluna jama'atan. Adapun kalau dia sholat berjamaah, ini untuk ruginya sholat sendiri dan sholat jamaah. Fa inna Allah yajbur ghaibata man ghaba qalbuhu. Allah menampal, Allah menutup ketidakhadiran, kelalaian orang yang tidak hadir hatinya. Bihuduri man hadar, dengan hadirnya hati orang yang hatinya hadir. Fayu'idu wa barakatal itmam, maka Allah memberikan kepadanya keberkahannya berjamaah sehingga dihitung sempurna alal jami kepada seluruhnya. Fayuktabu likulli wahidin, sehingga dicatat setiap orangnya sholatun kamilatun, sholat yang sempurna. Wa takunu sholatul jami' tamah, sehingga sholatnya mereka semuanya itu menjadi sholat yang sempurna seperti satu anggota badan. Jadi kalau sholat berjamaah, imamnya khusyuk lagi berdiri, makmumnya khusyuk lagi sujud, yang ini sujud, yang ini ruku, yang ini lagi tidak, dihitung jadi satu sholat, maka semuanya kebagian. Satu sholat sempurna, satu sholat sempurna, satu sholat sempurna, imamnya sholat sempurna, semuanya kebagian satu sholat, seperti satu badan. Kayak dulu kalau nonton Power Ranger itu kalau udah jadi robot gede, nah, di dalamnya ada 5 orang, tapi gerakannya 5 orang itu jadi satu kesatuan di dalam robot tersebut, begitu. Nah, ini pahala sholatnya juga begitu. Nanti di akhir disebutin juga tuh, di akhir-akhir mana? Nanti di akhir-akhir ini disebutin juga. Wa Ka'ab al-Akhbar, Sayyidina Ka'ab al-Akhbar, annahu qala, dia katakan, ajidu fi Taurat, saya dapati di dalam kitab Taurat, anna rajula, seseorang itu min hadhil ummah, dari umat ini, umat Nabi Muhammad, liyakhirru sajidan,
dia terobsesi untuk selalu sujud, begitu. Fokus kepada sujudnya. Fayaghfiru li jami man khalafahu minas sufuf, sehingga karena dia sujudnya sangat khusyuk, begitu, Allah ampunin semua orang-orang yang ada di belakang safnya dia. Sebab satu orang di sujudnya dia, di sholatnya dia khusyuk, semua orang diampunin, selaras dengan sabda Nabi SAW yang tadi. Jangan diomongin, yang tidur ya untung. Yang tidur jadi untung, yang penting sholat berjamaah deh, begitu. Tapi tetap beda satu sama lain, mana yang khusyuk, mana yang enggak, tetap ada perbedaan pastinya. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan idza qamatil jamaah. Nah ini dia nih disebutnya. Kalau udah dilakukan sholat berjamaah, nazarullah ila qalbil imam, Allah lihat hatinya si imam. In kana fi khair, kalau di dalam hatinya ada kekhusyuan, radhiyallahu anhum wa qabila salatahu, Allah redha kepada mereka semuanya dan Allah terima semua sholat mereka. Wa ghafara lahum, dan Allah ampuni dosa mereka semua. Itu baru dilihat imamnya doang. Imamnya khusyuk, semuanya diampuni, semuanya diterima. Wa in lam yakun fihi khair, kalau si imam hatinya enggak khusyuk, nazara ila qulubil makmumin, dilihat hatinya para makmum. Fa in kana fihi man fi qalbi khair, kalau di antara makmum ada yang khusyuk, ada yang bagus hatinya, mana dia? Radhiyallahu anhum wa qabila salatahum, Allah redha kepada mereka semuanya, Allah terima semua salat mereka. Wa illam yakun fihi, bahkan wa illam yakun fihi man fi qalbi khair, seandainya Allah lihat imamnya enggak bagus, makmumnya semua enggak bagus, enggak khusyuk, maka nazara ila istima'ihim, Allah masih mandang kepada perkumpulannya mereka. Perkumpulan itu jamaah fi sholat, di dalam sholatnya, wa ila qiyamihim, dan pelaksanaan jamaah tersebut Allah masih pandang baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu fayardha, Allah ridha anhum wa yataqabbal salatahum, dan Allah terima salat mereka dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ini dia untuk ruginya sholat berjamaah. Wa qala al-Habib Abdul Al-Haddad, Imam Haddad katakan la yasma'ul fadail, tidaklah ada seseorang yang dengar keutamaan ini, al-waridah, yang datang ini, fi sholat berjamaah, tentang sholat berjamaah, keutamaan-keutamaan yang dari kemarin, dari tadi sampai kemarin itu disebutkan. Udah dengar begitu, tidaklah dia mendengar. Wa yatakhallaf, habis itu dia dengar, dia takhallaf, dia tetap tinggalin sholat berjamaah di ghairi uzur, tanpa uzur, maka itu orang kalau udah sampai segitunya masih ninggalin juga, udah tahu, udah dengar, illa munafik murtab. Ini adalah orang munafik yang jelas-jelas keraguan-raguannya. Munafik kuadrat kalau boleh kita katakan begitu. Munafik kuadrat. Munafik kan ada keraguan sama Allah. Murtad ada keraguan juga sama Allah. Jadi munafik kuadrat. Munafik atasnya ada dua. Qad akhta adil haq, dia telah salah kaprah terhadap kebaikan, wasawab, dan kebenaran, wa kharajat min qalbihi anwaru ta'zim lillah, di hatinya udah keluar segala aneka ragam cahaya pengagungan kepada Allah. Nggak ada sedikit pun pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hukmi rububiyyatihi, juga nggak ada pengagungan kepada hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allati izza la izza lil 'abdi wa la syarafa lahu wa la sa'ada wa la falaha fid dunya wal akhirah illa fil qiyam biha. Yang mana tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba, tidak ada kehormatan bagi seorang hamba, kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat,
kecuali dengan menjalankan sholat 5 waktu. Wal mulazamah laha, istiqomah, wal mudawamah, continue melaksanakan sholat jamaah. Bal la najata wala salamata lahu, gak akan selamat itu orang, gak akan sukses itu orang daripada azab Allah dan murka Allah illa fil qiyami biha, kecuali hanya dengan sholat berjamaah dan menjaga sholat 5 waktu. Ke situ aja dulu. Insya Allah lebarannya Senin. Sekali lagi besok dikit. Sekali lagi besok dikit. Masih sempat nyayur pagi-pagi. Jadi insya Allah lebarannya besok berarti selesai sekarang. Kalau lebarannya Senin, besok kita lanjutin. Mudah-mudahan kita mau lebaran Senin kek, mau lebaran Minggu kek, yang penting hati kita udah kosong-kosong. Insya Allah kita udah saling memaafkan sebelum lebaran, dan memaafkannya kita bukan cuma lebaran. Insya Allah juga kalau emang kita di sini selama kalau mandi lagi 30 hari ya, selama 30 hari kurang lebih ini ada kurang-kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini modelnya muka-mukanya lesu-lesu nih anak-anak ya, emang begini modelnya dah ya. Dia walaupun siang-siang seger-segernya juga emang mukanya modelnya begini lesu-lesu, gak ada yang bahagia, emang mukanya muka lesu semuanya. Begitu dia lihat tuh. Sampai gini hari tuh masih lesu, yang lain udah pada bahagia-bahagia tuh. Ini doang yang masih lesu aja mukanya. Fatir yang udah bahagia Fatir. Jadi emang ada orang yang model bawaan mukanya tuh emang begitu, jampluk aja, kalau kata orang Betawi itu jampluk aja gitu. Nah, karena kayak gitu mesti latihan senyum. Boleh latihan senyum ya, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita sholat subuh lagi bersama untuk di Ramadan tahun ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Ila ruhi Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Hasan Baharun, Sayyid Hamid Al-Wakaf, Sayyid Alwi bin Al-Baqahadan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, wa jami masyayikhina wa masyayikhina bisirri min asraril Fatihah.